Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan program kita dalam kesempatan kali ini. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Ya, adapun pada kesempatan kali ini kita sudah berada di Masjid Tengah Hutan yang berada di Dusun Langkoa, Desa Bontoloe, Kecamatan Bonto Lempangang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Adapun pendiri dari masjid ini adalah almarhum Puang Busli. Masjid Langkoa merupakan masjid yang berada di tengah hutan yang jauh dari pemukiman penduduk. Dahulu sebelum masjid ini dibangun, terdapat sebuah batu besar yang dianggap keramat. Masjid yang memiliki 12 kubah ini didirikan oleh almarhumah Puang Busli, pengusaha kopi asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Selain pengusaha kopi, Puang Busli juga disebut memiliki beberapa usaha di Papua. Ia mendirikan masjid pada tahun 2008 dan rencananya akan diresmikan pada tahun 2021. Menurut keterangan salah satu karyawan Puan Busli, masjid tersebut didirikan untuk tempat salat karyawan di kebun kopinya yang kurang lebih 30 orang. Bahkan masjid tersebut beberapa kali digunakan untuk salat tarawih di bulan Ramadan oleh pekerja kebun kopi dan warga setempat. Lahan tempat masjid didirikan seluas 5 hektar yang dibeli Puang Busli dari almarhum Haji Tayang, kepala desa Langkoa. Puang Busli bercita-cita saat membeli lahan tersebut terdapat batu raksasa yang kerap diberi sesajen oleh masyarakat karena dianggap keramat. Ia lalu memiliki ide membangun masjid yang mirip masjid di Timur Tengah saat pergi ke Tanah Suci. Sejak saat itu, ada ide untuk membangun sebuah masjid yang konstruksinya nyaris sama dengan salah satu masjid di Timur Tengah. Jadi, masjid tersebut berdiri di atas batu yang dikeramatkan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah setelah itu perbuatan musyrik warga telah hilang sejak masjid tersebut dibangun. Selain masjid, Puang Busli juga memiliki rumah yang letaknya tidak jauh dari masjid tersebut. Bisa kita lihat rumah yang memiliki ciri khas rumah adat Bugis Makassar sangat besar dan indah dengan pekarangan yang sangat luas dan ditambah lagi area gazebo yang berada di tengah kolam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di media ini untuk membahas tentang eksistensi masjid Langkoa di Kecamatan Tokobulu, tepatnya di daerah Malakaji, Kabupaten Goa. Masjid Langkoa ini adalah masjid yang terbilang unik. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Goa, ada satu daerah atau kecamatan yang kita kenal dengan Kecamatan Tokobulu. Nah, di Kecamatan Tokobulu ini ada lagi daerah yang kita kenal dengan daerah Malakaji. Nah, di daerah Malakaji ini ada sebuah desa atau kampung yang dikenal dengan nama Langkoa. Nah, disitulah terdapat keberadaan sebuah masjid yang terbilang unik, oleh karena berada di tengah-tengah hutan, bukan sih sebenarnya hutan, tetapi berada di tengah-tengah daerah yang sebenarnya bukan daerah atau ruang publik yang ramai, tetapi berada di daerah yang cukup jauh dari hiruk-pikuk kota, tetapi memiliki sebuah sarana tempat ibadah yang terbilang cukup mewah, ya, terbilang cukup bangunannya, sisi arsitekturnya bagus, tetapi lokasinya berada di tengah-tengah perkebunan kopi, sehingga kemudian banyak dari masyarakat yang belum mengenal dan belum pernah melihat keberadaan daripada Masjid Langkoa ini. Melihat asal usul berdirinya masjid ini tidak terlepas dari rasa perhatian dari pemilik kebun yang bernama Bapak Wang Busli, ya. Beliau sosok pengusaha lokal yang sangat peduli terhadap rutinitas kegiatan ibadah, salah satu diantaranya ibadah sholat itu sendiri. Maka terketiklah keinginan untuk membangun sebuah masjid di tengah-tengah perkebunan kopinya. Oleh karena kepeduliannya terhadap karyawan-karyawan dari Wang Busli ini yang mereka tetap menjalankan aktivitas ibadahnya sebagai utamanya sholat, sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap kaum muslim. Nah, dengan dasar atau pertimbangan inilah kemudian sebagian lahan dari milik Wang Busli ini yang kemudian didesain, dibuat, lalu kemudian dibangunlah sebuah masjid. Masjid itu yang kemudian dikenal dengan Masjid Langkoa. Hanya saja berikan nama, mengingat pemilik lahan dalam hal ini Wang Busli yang kemudian mangkat di tahun 2021 pada saat sebelum masjid ini diberikan nama sesuai nama dari yang umumnya kita kenal di beberapa masjid-masjid yang lain. Ya, tentunya masjid itu berkaitan dengan nama-nama atau istilah-istilah yang mulia dalam ajaran kita. Salah satu misalnya Masjid Al-Muttaqin, itu menunjukkan kepada eksistensi orang-orang muttaqin.
Ya, misalnya Masjid Nurul Jannah misalnya lagi Jamaah misalnya, Baitur Rahman dan lain sebagainya. Sehingga kemudian penamaan Masjid Lampuak ini belum ya, terrealisasi sebagaimana masjid-masjid yang lainnya. Nah, antusias masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana masjid yang unik ini itu sungguh besar. Ya, beberapa diantaranya memang datang hanya khusus ya untuk melihat secara dekat bagaimana kondisi atau situasi terkini dari Masjid Lampuak ini, sehingga kemudian tentunya perlu mendapat perhatian baik dari warga sekitar untuk kemudian masjid ini bisa betul-betul semarak, bisa betul-betul berfungsi ya demi pemanfaatan syiar Islam. Nah, oleh karena itu ya, bagi mereka yang berkeinginan untuk melihat secara langsung Masjid Lampuak ini, maka silahkan, karena sesungguhnya masjid ini terbuka untuk bisa dikunjungi, untuk bisa dipakai, difungsikan sebagai salah satu sarana ibadah. Tentu bagi para cendekiawan, para peneliti misalnya, para mahasiswa juga menjadi sebuah tantangan, sebuah peluang untuk kemudian bisa lebih menjadikan menelaah bagaimana eksistensi dari Masjid Lampuak ini. Saya kira inilah penjelasan singkat mengenai Masjid Lampuak yang berada di Kecamatan Tombobulu, tepatnya di daerah Malakaji, Kabupaten Lampuak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.